Begitulah tips dari saya. Bukan hanya modal kecil, tetapi tanpa modal pun bisa. Yang kedua, bagaimana kita tidak menyisihkan duit kita pribadi untuk memulai ternak. Halo sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sobat hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan usahanya tambah lancar, tambah sukses, dan tambah barokah. Nah sobat, saya hari ini ingin membahas mengenai konten saya yang lalu, yaitu memulai ternak dengan modal 250.000 saja. Nah, bagi sebagian orang mungkin sih gitu kan, memang kalau tidak tahu situasi dan kondisi, memang berpikirnya hanya cetek saja atau berpikirnya hanya sempit saja sih, ya wajar kalau mengatakan seperti itu. Tetapi kalau pikirannya luas, pandangannya luas, tahu situasi, tahu kondisi, insya Allah sobat semua paham dengan apa yang saya sampaikan dan apa yang saya jelaskan. Nah, hari ini biar lebih panas, kita akan membahas mengenai bagaimana caranya beternak tanpa modal. Tapi agar tidak menjadi salah paham, kita standarisasi dulu. Yang dimaksud memulai ternak tanpa modal itu seperti apa sih? Gitu kan. Ketika kita mengawali ternak, kita itu tidak pakai modal. Maksudnya tidak pakai modal itu tidak mengeluarkan uang pribadi yang kita sisihkan untuk permodalannya. Bukan berarti kalau ternak itu tidak mengeluarkan uang, pasti mengeluarkan uang, tapi uang itu bukan berasal dari saku pribadi kita. Itu maksudnya beternak itu tanpa modal. Nah, makanya itu saya standarisasi. Oke, kita langsung saja mulai pembahasannya. Jangan terburu-buru komentar, perhatikan baik-baik dulu apa yang akan saya sampaikan. Nah, untuk beternak tanpa modal, saya sudah sering ya mendapatkan cerita dari beberapa peternak yang sukses. Dulunya itu mereka beternak dari warisan dari orang tuanya. Maksudnya apa? Punya berapa indukan gitu, warisan dari orang tuanya, kemudian dipelihara. Dipeliharanya pun tidak menggunakan pakan yang mewah. Apa pakannya? Mereka itu melakukan penyelidikan padi karena memiliki sawah. Kemudian hasil dedak bekatulnya itu dia ambil, kemudian untuk memberikan makan ayam-ayamnya. Nah, ayamnya itu dari mana? Dari warisan dari orang tuanya atau dari mbah-mbahnya dulu. Nah, itu dipelihara dengan baik tanpa, ya memang tidak menyisihkan uang sama sekali dari kantong pribadinya itu untuk membeli pakan dan segala macam, tidak. Kemudian dicampur dengan sisa-sisa nasi basi, kemudian sisa-sisa sayur dapur, bisa dilakukan hanya dengan seperti itu. Nah, kemudian tempat tidurnya di mana? Oke, saya akan tunjukkan pekarangan di sekitar saya ini. Nah, kondisi tetangga kandang saya itu seperti ini sobat ya. Ini masih banyak kebonan, kemudian dulu bahkan ya bapak mertua saya itu memelihara ayam itu tidak memberikan kandang. Dia tidur di atas pohon belimbing dulu itu ya, sobat. Di situ itu ada pohon belimbing yang cukup besar dan rimbun. Nah, disitulah tempat tidurnya ayam-ayam bapak mertua saya dulu. Jadi kalau pas mau jual itu ditangkap dari liaran itu ditangkap, kemudian pagi-pagi dikurung, kemudian dijual. Walaupun bapak mertua saya itu memberi makannya setiap pagi saja atau setiap sore saja, hanya dedak bekatul saja dicampur dengan sisa-sisa sayuran rumah tangga. Jadi itu ya, tidak ada alasan kalau kita mau memulai ternak itu biayanya mahal, modalnya tinggi ya. Bahkan tanpa modal pun bisa. Begitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat sekeliling pekarangan di tetangga-tetangga kandang saya itu sobat ya. Coba sobat semua lihat. Nah, jadi dia tidak akan kekurangan pakan lah kalau kita bilang ya. Masih banyak sekali kebun, hutan yang masih cukup rimbun. Nah, dia mencari makan di situ.
Jadi memang masih banyak. Hanya tetangga sebelah sini saja yang sudah ada rumah. Di belakang kandang kambing itu kan sudah ada rumah. Tapi di belakang rumah itu kita coba lihat ya. Itu juga masih kebun atau masih pekarangan yang masih luas untuk ayam-ayam itu liaran. Bahkan di sini saya pernah sampaikan itu masih ada ayam alas ya. Oke. Nah, itu di belakang situ masih cukup banyak kebonan dan masih jauh sekali di situ pekarangan yang cukup luas untuk mencari makan. Jadi sekeliling tetangga kandang saya ini itu masih banyak potensi ayam itu diumbar. Makanya dengarkan penjelasan saya bahwa kalau kita pengen modal kecil dan dengan cara diumbar tidak bisa dilakukan di wilayah perkotaan. Kenapa? Ya tidak ada tempat mengumbar. Tapi kalau tempatnya seperti ini itu luas. Masih banyak tempat untuk mengumbar. Makanya ketika nonton video itu diperhatikan baik-baik. Jangan komentar yang tidak perlu. Jadi seperti itu sobat ya. Oke, begitulah tips dari saya. Bukan hanya modal kecil tetapi tanpa modal pun bisa. Kemudian bagaimana dia tempat bermainnya ya, nggak di pekarangan tetangga, nggak di emperan tetangga, tetapi ya di tempat seperti ini. Makanya saya bilang untuk mengumbar ayam itu nggak bisa dilakukan di perkotaan yang padat penduduk. Pasti akan bersinggungan dengan tetangga. Tetapi kalau yang seperti ini masih luas sekali tempat untuk ayam itu diumbar. Jadi seperti itu sobat ya. Jadi tidak perlulah maksudnya berkomentar yang tidak bagus ketika kita sedang menjelaskan atau sedang memberikan penjelasan mengenai cara-cara beternak, agar sobat semua itu mendapatkan ilmu yang baik. Kalau memang merasa tidak bermanfaat ya silakan, nggak usah komen buruk, nggak usah diambil gitu. Daripada komen buruk mending ya kita pelajari sama-sama, berkomentar yang baik, kemudian juga kita sama-sama belajar. Nah begitu. Dulu memang nggak ada yang namanya disiapkan kandang untuk ayam-ayam, ya semuanya diliarkan saja. Jadi diliarkan saja. Kalau lagi ada pakan dikasih pakan, kalau tidak ada pakan jadi tidak dikasih pakan. Karena sobat lihat sendiri di sekitaran kandang saya ini posisinya masih banyak sekali kebun, masih banyak sekali hutan, masih banyak sekali sumber pakan alami yang ada di sekitaran. Sehingga apa? Kalau kita liarkan minimal dari 10 ekor bisa hidup 5 ekor, itu kita sudah untung karena tidak mengeluarkan modal sama sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita tidak menyisihkan duit kita pribadi untuk memulai ternak. Kita bisa bekerja sama dengan teman kita yang memiliki uang. Jadi kita tidak mengeluarkan modal, tetapi kita bekerja sama dengan orang yang memiliki uang atau memiliki modal. Kita berikan rinciannya, kita berikan bagaimana nanti porsi pembagian hasilnya, bagaimana pengembangannya, edukasinya, itu kita berikan. Banyak sekali edukasi yang sudah saya sampaikan mengenai ayam kampung, sehingga nanti edukasi itu kita bisa gunakan untuk bekerja sama dengan orang lain, bahwa ayam kampung itu tidak bisa sekali jalan langsung berhasil, sehingga dia nanti akan maklum bahwa di awal-awal akan terjadi kegagalan. Jadi mungkin itu dua cara kita beternak tanpa modal. Nah mungkin itulah sobat ya, mudah-mudahan bisa dicermati, bisa diresapi apa yang saya sampaikan. Jadi bukan hanya dengan modal kecil, tanpa modal pun bisa. Tetapi yang jadi masalah adalah porsi tenaga kita nanti akan terkuras untuk membangun peternakan ini kalau kita menggunakannya tanpa modal. Memang kalau kita tanpa modal, usaha kita atau upaya kita untuk lebih keras mengembangkan usaha kita itu akan lebih banyak. Nah, kalau melakukan pengembangan artinya kita lakukan setelah peternakan kita itu mendapatkan hasil penjualan ya. Jangan kalau kita anggapnya itu semuanya tanpa modal, berarti setelah ada penjualan baru kita kembangkan. Jangan belum
melakukan penjualan kita rasa sudah bagus, kemudian kita mengeluarkan modal untuk pengembangan. Berarti itu bukan tanpa modal, tetapi dengan menggunakan modal. Nah, jadi mungkin itu ya penjelasan dari saya. Jadi tidak usah buru-buru berkomentar yang jelek. Kita semuanya belajar bersama. Jangan sampai apa yang menjadi keinginan kita, kemudian apa yang disampaikan oleh orang lain, ilmu yang bermanfaat itu tidak bermanfaat bagi diri kita, bahkan menjadi hal buruk bagi diri kita. Jadi mungkin itu sobat semua penjelasan saya mengenai beternak tanpa modal. Jadi semuanya bisa dilakukan, tinggal sobat semua menyerapi atau mencerna atau tidak apa yang saya jelaskan. Terus nggak cepat berkembang dong? Ya iya, namanya kita mau ternak tanpa modal, mau cepat berkembang gimana gitu kan? Makanya kita harus memporsikan tenaga kita lebih di situ. Ya setahun 2 tahun kita mungkin masih hanya punya beberapa puluh ekor saja, ya wajar karena kita tanpa modal. Kalau mau langsung banyak ya beli aja DOC 500 langsung banyak jadinya gitu. Tapi dengan modal besar. Nah itu mungkin sobat ya, mudah-mudahan bisa dicerna apa yang saya sampaikan. Kebetulan ini sedang hujan dan barokah Allah turun. Kita berdoa semoga sobat semua yang akan memulai ternak, mau tanpa modal, mau dengan modal sedikit, mau dengan modal 500.000, semoga kedepannya menjadi sukses dan bisa bermanfaat bagi kita pribadi dan juga bermanfaat bagi orang lain. Kita belajar bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.